pengembangan penduduk sebagai modal. SDM merupakan aset paling penting untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Namun, untuk mencapai itu, SDM yang kita miliki harus berkarakter. SDM yang berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental yang berbeda dengan orang lain seperti kepercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, model pembangunan. Model perencanaan pendidikan yang kedua dapat dilakukan dengan economic return approach. Dalam pendekatan ini, pendidikan dapat dianalogikan dengan proses produksi dengan menghitung berbagai ongkos yang terlibat dalam program pendidikan dan kemudian melihat produktivitas para lulusan, maka dapat dikatakan apakah sebuah program pendidikan akan hanya berkontribusi pada pengangguran atau memang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki dampak ekonomi secara positif. Kemudian ada transformasi melalui pendidikan. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar dan tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kedua ada PTK. PTK atau penelitian tindakan kelas adalah peneliti praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada SAPRAS, sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Yang keempat ada pendanaan, sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan pengelolaan pendidikan. Yang kelima, pengelolaan. Menurut Made Pinarta tahun 1994, pengelolaan pendidikan adalah sebagai seluruh proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Saya Dorotul Bania, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adela mengenai kurikulum 2013. Yang pertama itu ada standar isi. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Lalu ada standar penilaian proses, yaitu untuk memperoleh pemahaman hasil belajar oleh pendidik terkait penilaian. Lalu ada macam-macam penilaian, dari mulai penilaian PTS sampai penilaian PAS dan sampai mencapai KKM. Standar proses pembelajaran, yaitu implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu selanjutnya ada standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana untuk jenjang SMA ini harus memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan. Selanjutnya ada standar tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik harus memiliki semua kualifikasi akademik dan kompetensi dari pembelajaran. Adapun peraturan-peraturan dari Menteri Pendidikan bisa dibaca sendiri peraturan-peraturannya. Standar sarana prasarana, di mana dalam sebuah pendidikan itu harus ada prasarana mengenai tenaga administrasi sampai teknisi sampai dengan kebersihan. Ada standar pembiayaan pendidikan, di mana untuk mengatur operasi satuan pendidikan yang berlangsung selama 1 tahun. Lalu pembiayaan pendidikan itu terdiri dari biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Ada program pembiayaan pendidikan yang terdiri dari 1 dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Ini tuh untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan anaknya pada saat di sekolah. Lalu yang kedua ada dana BOP atau bantuan operasional pendidikan, untuk meringankan anak yang tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Lalu yang ketiga ada dana BKM atau dana bantuan khusus murid, di mana ini tuh untuk memberikan peluang bagi lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA, itu akan diberikan bantuan.
Lalu ada standar pengelolaan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada standar pengelolaan oleh satuan pendidikan menurut pasal 49. Yang kedua ada standar pengelolaan oleh pemerintah menurut pasal 60. Yang ketiga ada standar pengelolaan oleh pemerintah daerah pasal 59 ayat 1. Saya Mariama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun lebih banyak daripada usia tidak produktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun. Dan orang tua yang berusia 65 tahun ke atas. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dan Program for International Student Assessment atau PISA sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan oleh TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat di kurikulum Indonesia. Selanjutnya, ada penyempurnaan pola pikir. Yang pertama yaitu pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu pola pembelajaran yang satu arah menjadi pembelajaran yang interaktif. Selanjutnya, yang keempat adalah penguatan tata kelola. Tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu penguatan materi. Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Selanjutnya yang keenam adalah penguatan proses. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Selanjutnya, menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir kritis, sistematis, dan kreatif. Saya Yeni Lutfia, salah satu dari anggota kelompok 3 akan menjelaskan mengenai grafik tentang kesinambungan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard skill. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah kemampuan yang berkenaan dengan perasaan, emosi, sikap atau derajat penerimaan atau penilaian suatu objek. Kemudian pengetahuan merupakan ranah hasil belajar yang berkenaan dengan kemampuan pikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang keterampilan. Keterampilan motorik atau psikomotor dapat diartikan sebagai serangkaian gerakan otot-otot yang terpadu untuk dapat menyelesaikan suatu tugas. Saya akan menjelaskan mengenai maksud dari grafik tersebut. Grafik tersebut mendeskripsikan mengenai keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard skill yang harus dipraktikkan oleh siswa di tingkat sekolah dasar atau SD, yaitu dari yang muatan yang lebih banyak hingga yang paling sedikit. Adalah mulai dari sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan. Jadi, pendidikan di jenjang sekolah dasar atau SD harus lebih menekankan pada domain sikap. Kalau pada saat ini disebut juga dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di jenjang sekolah dasar atau SD harus mendapat perhatian lebih atau lebih diutamakan.
Baru berikutnya mengejarkan keterampilan dan sedikit mengejarkan pengetahuan. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, SMA, atau SMK, hingga pada perguruan tinggi, lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan, karena sikap sudah ditekankan terlebih dahulu pada tingkat SD.